Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Atib Kurniawan dengan NIM 210501231300049 dari kelas CATCAM C. Di video ini saya akan membuat suatu part dan kemudian membuat kode untuk machiningnya. Nah, untuk machiningnya saya menggunakan CNC yang ada dalam fitur SolidWorks CAM. Sebelumnya saya akan membuat partnya terlebih dahulu. Kita buka SolidWorks-nya. Nah, di tugas ini saya akan membuat part yaitu roda gigi untuk rantai sepeda motor. Ya, tepatnya roda gigi bagian belakang. Kita tunggu SolidWorks-nya untuk loading. Oke, kita buka part. Gambar front plane. Kita bikin lingkaran. Saya sudah menemukan referensi tadi untuk gigi, untuk roda gigi yang memiliki 43 gigi itu memiliki diameter 178 mm. Kemudian kita bikin roda giginya. Membuat lingkarannya. Nah, lingkaran dari roda gigi ini disesuaikan sama ukuran diameter roller dari rantainya itu. Biasanya diameternya sekitar 3/8 inch. Maaf, bukan 3/8, 5/16. Sekitar 5/16. Oh maaf, untuk diameter rollernya tuh 2,5 inch. Dihitung dulu. 2,5 ya, diameternya kalau dalam milimeter 9,52 mm. Kemudian kita bikin geometrinya. Ini membantu mempermudah saja. Sudutnya 70 mm. Kemudian untuk garis bantu saja. Oh maaf, delete, bikin garis bantu. Kemudian sudutnya tangent 90 derajat. Kemudian trim yang atasnya. Setelahnya kita mirror bagian ini dengan bagian ini buat sampingnya. Setelahnya kita trim entities. Agar tidak terlalu tajam, kita gunakan fillet 0,5 mm. Bagian sini dengan ini, kemudian bagian sini dengan sini. Mohon maaf banyak gangguan suara. Kemudian setelahnya kita circular pattern 43 gigi ya, semua bagian di circular 43 juga semuanya. Ini juga. Oh maaf, circular pattern mana tadi? 43.
Maaf, sepertinya ada yang salah. Nah, kita ulangi circular pattern bagian ini 43, kemudian bagian filletnya 43 juga. Kenapa saya menggunakan bagian fillet? Karena biar tidak terlalu tajam saja. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat bagian tengahnya itu bolong. Tadi saya sudah nemu radiusnya 45, berarti diameternya 90. Kemudian kita membuat pola-polanya di sini yang untuk bolong-bolong. Sebenarnya untuk pola ini bebas saja, cuman saya maaf. Derajat. 55 deh boleh. Ini untuk referensi saja untuk membuat lubang-lubang di sekelilingnya. Bukan diameter, misal 10. Terlalu kecil, 11 mungkin ya, 11. Mungkin jaraknya, jika terlalu jauh nampaknya terlalu jauh, jadi ini saya buat sekitar 25 saja, 27 mungkin. Ini tadi sama, harusnya 11. Kemudian di sini trim bagiannya tidak perlu. Nah, kita circular lagi bagian ini biar tidak menggambar berkali-kali. Mungkin 10 lubang saja cukup mungkin. Ya, circular lagi 10 lagi. Oke, circular lagi sama 10 juga, yang kemudian yang satu 10 lagi. Nah, setelahnya kita trim bagian yang luar ini. Ini memang harus satu-satu.
banyak 43 kali. Oh, maaf. Satu, sedikit lagi. Dan kemudian kita extrude arahnya ke sebelah biar nanti gampang masinnya. Nah, saya menggunakan ketebalan gear dengan tebal 1 cm atau 10 mm. Setelahnya kita save dulu. Saya save dulu. Di part yang kedua ini saya akan membuat part lagi, yaitu nanti buat stok bahan, stok material untuk machining nanti. Karena untuk memudahkan nantinya saat machining, menggunakan data yang sama, yaitu diameter dalam 90 dan diameter luar 178. Sketch, front plane, ini 178, kemudian saya extrude ke arah yang sama seperti tadi sebesar 10 mm. Kemudian saya gambar lagi untuk melubangi tengahnya. Yaitu 90 mm. Oke, sekarang saya extrude cut. Sudah 10 mm. Oke, saya simpan, yaitu stok untuk nanti saya gunakan di generate G-code-nya. Setelahnya kita membuka yang tadi, open. Nah, membuka gear yang tadi. Nah, kita akan melakukan machining menggunakan SolidWorks CAM. Sebelumnya kita mendefinisikan mesinnya dulu, yaitu menggunakan milling. Ini termasuk pekerjaan yang ringan, tapi kita menggunakan medium duty aja. Kemudian kita memilih pahat-pahatnya, add tool. Flat end. Kita menggunakan pahat yang end mill, yaitu flat end. Saya menggunakan yang 6 mm karena masih bisa buat dilakukan. Kalau 4 atau 5 terlalu kecil, jika 8 terlalu mepet dengan diameter ini, sehingga saya menggunakan diameter 6 untuk cari aman saja. Nah, yang lain saya hapus, remove tool. Oke, maaf. Kemudian ada post processor. Nah, sebenarnya kita post processor itu bisa memilih apa saja, disesuaikan sama mesin yang akan kita hubungkan dengan kode ini. Nah, berdasarkan praktikum CNC kemarin, menggunakan Mach3 yang sudah kompatibel sama mesin yang bisa digunakan. Ya, saya menggunakan Mach3 saja. Oke. Ini kecepatan putar, kedalaman potong saya otomatis saja dari medium duty.
udah diatur sama SolidWorks-nya. Kemudian setup, kita tentuin bagian mana yang mau kita, face mana yang mau kita, dari arah face mana yang kita mau kerjakan gitu. Kemudian stock manager kita tentukan, sebenarnya materialnya bebas tapi kita pakai saja aluminium alloy. Kemudian untuk stock tabnya kita ambil dari bahan yang tadi. Kalau ini kita harus makan banyak banget material gitu. Nah, makanya saya tadi membuat stok bahan yang bisa dimasining itu yang sudah mepet ukurannya, biar tidak terlalu banyak pekerjaan. Nah, selain itu juga karena saya membuat borong di dalamnya, itu memudahkan untuk proses pensekaman nantinya. Karena kalau membuat stok dengan seperti ini, kalau misal dicekam di bagian sini, bagian pinggir atau bagian tengah itu susah. Bagian tengah nggak bisa untuk dicekam, bagian pinggir juga kalau sudah kemakan, nanti tengahnya yang bagian ini, bagian bendanya malah lepas pas machining. Sehingga saya membuat stok yang udah bolong di tengah dan diameter luarnya mengikuti diameter luar dari gearnya, sehingga bisa dicekam dari dalam, bisa dicekam dari sini atau dari dalam sini, sehingga pensekaman tersebut tidak mengganggu proses machiningnya. Nah, saya pilih yang tadi stok. Nah, jadi seperti ini, bisa dicekam dari dalam sehingga tidak mengganggu proses machining. Oke, setelahnya yes, kita extract machinable feature. Untuk fitur-fiturnya tunggu sebentar. Kita menggunakan oh iya, koordinat sistemnya kita definisikan dulu. Nah, sudah benar ya, di situ saja. Ini bagian atas. Nah, nanti misal kalau mau di machining bendanya, nanti harus istilahnya setting 0 dari sini untuk sumbu Y, dari sini untuk sumbu X, dan dari atas ini untuk sumbu Z-nya. Ya, untuk sumbu Y nanti dikurangi ini diameternya, dikurangi jari-jarinya, yang X juga sama. Kalau yang Z itu nggak perlu, kita udah centang saja. Terus kita tambahkan operasinya, yaitu pertama kontur untuk bagian pinggir-pinggirnya. Oke, karena pahatnya cuma satu, kita ya udah pakai aja, yaitu ini sampai 43 dicentang semua. Itu machining dari gigi-giginya. Kalau yang ini irregular pocket, itu yang bagian ini dalam. Oh, sepertinya agak susah, harus sedikit sabar. Ada 43 ya, maaf, banyak banget soalnya. Pastikan yang irregular, yang ini slot 1 sampai 43 tercentang semua. Ya sudah ya.
Nah, kita centang. Oke. Nah, kita tentuin ini left atau right. Nah, kita bisa lihat nanti penentuan left atau right itu bisa dari sisi mana pahatnya. Takutnya makan yang bagian enggak harusnya termakan. Kita lihat dulu. Untuk melihatnya nanti di simulasi. Kita nambah pekerjaan dulu. Sama tadi. Nah, yang ini adalah kontur. Oke. Ini irregular sampai 10. Oke, benar. Selanjutnya kita generate operation plan, update, generate toolpath, dan simulasikan. Coba kita lihat bagaimana pergerakan pahatnya itu. Oh, sepertinya lama sekali, kita cepatkan speednya. Jadi aman ya, tadi left right-nya tidak memakan bagian yang seharusnya tidak dimakan. Dia memakan bagian yang harusnya dimakan saja. Dia sudah benar pergerakannya. Nah, kita cepatkan saja. Oh, dia cepat sekali. Dengan pencekaman di tengah nggak akan mengganggu proses mesinnya, yaitu ini ditekan ke sana, yang ini juga ditekan ke sini, itu ditekan ke sana, itu ditekan ke sini, kanan, kiri, atas, bawah ditekan. Jadi ditekan ke 4 arah. Jadi nggak gerak-gerak benda kerjanya. Sebenarnya saya sudah cukup memiliki pengalaman CNC ini, sehingga saya cukup detail untuk membuat ini. Cuman ini menggunakan fitur otomatis dari ChatGPT. Ini sebenarnya tidak perlu, berarti kita harus hapus operasinya. Bagian kontur yang terakhir, yang di definition. Nah, kita hapus saja ini karena nggak perlu. Selain nggak perlu, kalau tetap diadakan akan merusak malah. Yes, delete, remove. Yes. Jadi simulasikan kembali, kita memeriksa kembali apakah sudah benar dia melakukannya. Sebentar, kok nggak mau. Oh, hapus juga ternyata. Yes, remove. Kita akan melihat kembali, memeriksa saja. Simulate. Seharusnya sudah enggak ya? Seharusnya sudah berhenti. Ya, benar. Jika sudah terverifikasi melalui simulasi, kita akan mengenerate G-code-nya, yaitu post process. Ya,
kita kasih nama kode G-code machining gear roda. Nah, load G-code nya kita simpan. Nah, G-code ini sebenarnya bisa digunakan dengan mesin yang kompatibel. Sekian video pembuatan part dan operasi cam dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.